Dan langkah selanjutnya adalah nanti Bapak Ibu membimbing para guru-guru binaan Bapak Ibu untuk menganalisis mereka untuk menganalisis capaian pembelajaran, ya, di mana ketika menganalisis capaian pembelajaran ini tujuannya adalah untuk menyusun tujuan pembelajaran dan juga alur tujuan pembelajaran. Setelah itu, selain menganalisis CP, kemudian membuat tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, nanti Bapak Ibu diharapkan juga nanti membimbing binaan Bapak Ibu untuk merencanakan pembelajaran dan juga merencanakan penilaian atau assessment. Jadi assessment ini ada perencanaan, kemudian pelaksanaan dan ininya. Kemudian dan yang keempat yaitu melaksanakan pembelajaran dan juga dalam melaksanakan penilaian assessment. Nah, Bapak Ibu, kita akan lebih fokus kepada perencanaan penilaian atau kita sebut assessment, ya. Nah, Bapak Ibu, saya kira ini sudah bahwa nanti dari capaian pembelajaran yang seperti kita ketahui bahwa capaian pembelajaran ini nanti akan berfokus atau bermuaranya adalah dari CP, ya. Jadi CP-nya apa? Berarti assessment-nya juga harus nyambung dengan CP yang diinginkan karena ini adalah capaian yang harus dicapai dan assessment-nya otomatis harus berpusat dari CP yang diminta. Nah, pembagian CP ini ya diberikan berdasarkan fase. Ya, jadi tidak lagi berdasarkan kelas ataupun berdasarkan tingkatan, tetapi fase yang ada. Jadi begitu juga dengan evaluasinya, ya, atau assessment. Di fase pertama yaitu fase pondasi, yaitu untuk RA, kemudian ada fase A untuk MI di kelas 1 sampai kelas 2, kemudian fase B MI kelas 3 sampai 4, fase C MI untuk kelas 5 dan 6, kemudian ada fase D, di sini fase D kelas 7 sampai 9, kemudian fase E untuk MA dan MAK untuk kelas 10-nya, dan fase F untuk MA MAK kelas 11 sampai 12. Jadi nanti pelaksanaan asesmennya juga akan Bapak Ibu lakukan di tiap fase ini. Diusahakan minimal satu fase Bapak Ibu melakukan asesmen berdasarkan tingkatan-tingkatannya, ya. Jadi kalau diharapkan Bapak Ibu nanti akan melakukan assessment, nanti ada assessment itu kan kita bagi menjadi dua, ya, yaitu assessment formatif dan assessment sumatif, ya. Assessment formatif itu nanti akan kita laksanakan setiap assessment formatif itu ada assessment awal dan assessment pelaksanaan, ya. Jadi awal kegiatan dan pada saat pelaksanaan kegiatan. Kemudian formatif itu assessment yang akan kita lakukan minimal bisa kita lakukan per semester minimal, ya. Tetapi bisa kita lakukan sumatif ini per tujuan pembelajaran. Ya, per tujuan pembelajaran bisa kita lakukan assessment sumatifnya. Tetapi kalau assessment formatif itu kita lakukan di sepanjang perjalanan proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, ini ada kasus, ya. Sebelum menelaah materi ini kita diskusi, ada sebuah kasus, ada Ibu Mia, ya, ini sudah mengajar di MTS
sudah bertahun-tahun. Selain mengajar, beliau juga harus menyelesaikan berbagai tugas administrasi di madrasah dan mengikuti pelatihan, ya karena ini kan kurikulum baru ya, gitu. Nah, karena materi di mata pelajaran yang diampunya itu tidak berubah, ya, maka beliau ini, Bu Mia, memutuskan untuk menggunakan rancangan pembelajaran tahun lalu. Ya, tahun lalu saja untuk siswa yang baru agar beliau menghemat waktunya. Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Mia? Silahkan raise hand. Ya, Pak Muhammad Nur Edi. Silahkan, Pak. Dibuka unmute, Pak. Dibuka ininya. Masih unmute, Pak Edi. Halo? Ya, Pak. Ada Pak Zurni enggak? Jadi kalau dia tidak merubah perangkat pembelajarannya kan begitu, Bu. Ya. Itu kalau menurut saya kurang tepat karena banyak faktor yang akan kita rubah di dalam setiap administrasi kita mengajar. Yang pertama, tentunya kita akan melihat perbedaan waktu pembelajarannya, Bu ya. Ada di situ protanya, ada di situ prosemnya. Kemudian dengan waktu yang berbeda tentunya kita akan menentukan alokasi waktu juga yang berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi waktu yang tersedia di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan juga harus mengetahui input dari anak-anak itu dari kelas yang lalu, apakah memang sesuai dengan yang lama. Kalau yang saya rasa tidak akan pernah sama kan begitu, Bu. Terutama kemampuan anak itu juga berbeda. Maka dengan itu kan kita termasuk harus menganalisis harus menganalisis dulu ya siswa-siswa yang masuk itu tentunya. Itu disesuaikan dengan keberadaan administrasi yang harus kita siapkan itu sendiri. Jadi gitu kira-kira, Bu. Terima kasih. Bu Endang, dibuka bisa Bu Endang? Oke, baik Bu, terima kasih. Saya tidak setuju sebab selain administrasi juga berbeda, apalagi di dalam kurikulum Merdeka ini kita mengajar dengan berdiferensial. Ya, betul. Jadi karakter siswa berbeda, situasi juga berbeda, kemudian kontekstual yang harus kita contohkan kepada anak-anak tentu saja zaman selalu berubah. Jadi harus berbeda, harus dibuat rancangan pembelajaran yang baru. Begitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang. Bu Laili? Coba ya. Dibuka. Ya. Terima kasih Bunda, sudah nyambung ya? Sudah, Bun. Oh iya, terima kasih. Berdasarkan analisa kami, yang jelas itu sangat kurang setuju, sangat tidak setuju atau kurang tepat. Kalau di satu sisi juga pertimbangan agar hemat waktu, biaya, dan seterusnya, itu saya kira sebuah pertimbangan yang sangat kurang bisa diterima. Dalam tanda kutip, terlebih untuk tahun ini, kita sudah sepakat akan melakukan kurmer. Sehingga mau tidak mau, persiapan, sarpras, perangkat pembelajarannya pun harus dipersiapkan mengacu ke kurikulum Merdeka. Apabila lembaga tersebut atau guru tersebut ingin
pelaksanaan kurmernya bisa berjalan dengan maksimal. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Laili. Bu Wildani dari Aceh, ya, kita ada ketika guru akan melakukan proses pembelajaran, guru harus menyiapkan yang dinamakan dokumen perencanaan pembelajaran atau kita kenal dengan RPP. Nah, dokumen perencanaan pembelajar ini ya ada dua jenis, ada yang namanya RPP dan ada yang namanya modul ajar. Nah, RPP ini lebih singkat dibandingkan modul ajar, di mana di dalam RPP ada komponen yang minimum ada di dalam RPP, yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga adalah asesmen pembelajaran. Jadi di dalam RPP tetap ada yang namanya asesmen pembelajaran, ya, di mana ini asesmen pembelajaran dalam RPP ini adalah rencana asesmen untuk awal pembelajaran dan rencana asesmen di akhir pembelajaran untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang dia lakukan sudah tercapai atau belum. Dan yang satunya untuk pada kurikulum Merdeka ada yang ada perencanaan pembelajaran yang namanya salah satunya adalah modul ajar, ya. Di dalam modul ajar sama ada tujuan pembelajaran, ya. Kemudian komponen minimalnya, ya, ini komponen minimal. Kemudian ada langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, ya, biasanya untuk bisa satu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai satu atau lebih dari beberapa pertemuan. Kemudian di dalam modul ajar ada juga yang namanya rencana asesmen untuk awal pembelajaran beserta instrumen dan cara penilaiannya. Jadi ada rencana asesmen awal pembelajaran, kemudian ada rencana asesmen di akhir pembelajaran, di mana tujuan rencana asesmen di akhir pembelajaran ini adalah untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran beserta di sini harus kita masukkan juga instrumen dan cara penilaiannya seperti apa. Kemudian juga ada media pembelajaran, ya, yang dipergunakan. Bapak Ibu, di dalam RPP, ya, seperti kita ketahui, kita bisa menggunakan RPP atau bisa menggunakan modul ajar, ya. Kalau di RPP itu kan minimalnya itu ada 3, ya. Tadi yang sudah kita inikan bahwa minimalnya ada 3, yaitu tujuan pembelajaran, ya, di mana tujuan pembelajaran ini memuat kompetensi dan lingkup materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum satuan pendidikannya. Kemudian, selain tujuan pembelajaran, yang kedua ada langkah-langkah kegiatan dari pembelajaran. Nah, di dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini, kegiatan belajar sesuai dengan kemampuan dan tahapan perkembangan peserta didik. Ya, jadi tentu saja di sini dari hasil tadi yang sudah diuraikan oleh beberapa teman kita, misalnya adanya asesmen diagnostik dan sebagainya. Nah, ada langkah-langkah pembelajaran ini dilakukan sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didiknya. Kemudian menunjukkan bagaimana media pembelajarannya digunakan. Dan yang ketiga, ada yang namanya ini, penilaian atau asesmen pembelajaran. Di dalam penilaian atau asesmen pembelajaran ini, yaitu merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui dari kesiapan
dan hasil belajar peserta didik. Nah, perlu diperhatikan untuk pendidikan khusus, ya, misalnya ada siswa kita yang berkebutuhan khusus, maka kita juga harus memperhatikan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Selanjutnya, ini adalah komponen lengkap modul ajar. Kalau tadi ini adalah komponen dari komponen dari RPP ya minimalnya, dan ini komponen minimal dari komponen dari modul ajar. Jadi tetapi komponen ini memang tidak baku ya, Bapak Ibu bisa memodifikasi ya. Nah, ini adalah yang ada di sudah di Permendikbudnya ya. Nah, ada komponen lengkap modul ajar. Nah, di sini ada assessment ya. Di sini ada assessment dilakukan ya pada saat komponen inti ya pada modul ajar. Jadi ada informasi umum, assessment itu termasuk dalam komponen inti. Di dalam informasi umum dituliskan identitas penulis, kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target, model pembelajaran yang digunakan. Kemudian dalam komponen inti ini adalah yang masuk dalam komponen itu, inti itu adalah tujuan pembelajaran, kemudian assessment, pemahaman bermakna, pertanyaan pematik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik. Sedangkan dalam lampiran, ya, dalam lampiran ada lembar kerja peserta didik, penghayaan dan remedial, bahan bacaan peserta didik, glosarium dan daftar usaha. Nah, di sini Bapak Ibu pendidik memiliki keleluasaan untuk memilih dan memodifikasi modul ajar, ya, baik itu yang tersedia atau bisa mengembangkan modul ajar sendiri sesuai dengan konteks kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi kalau kita sekiranya saat ini karena tahun ini misalnya madrasah kita, binaan kita sudah harus melaksanakan dan gurunya belum siap, maka Bapak Ibu bisa menawarkan kepada gurunya ya memilih opsi dalam menggunakan modul ajar ini ya. Apakah dia akan menggunakan full modul ajar itu yang disediakan oleh pemerintah. Yang kedua, guru bisa memodifikasi dari contoh-contoh yang sudah ada yang disediakan oleh pemerintah. Atau yang ketiga, yaitu guru bisa membuat sendiri kalau guru itu memang sudah siap dalam pembuatan modul ajar. Ya. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu bagaimana kita menyusun perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama kita melakukan asesmen awal dulu, ya. Asesmen awal kita lakukan di mana fungsi dari asesmen awal ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, ya. Jadi kita melakukan asesmen awal dulu sebelum melakukan proses pembelajaran. Ya, ini guru ya, maksudnya kita umpamakan kita ini sebagai guru lah gitu. Ya, jadi Bapak Ibu membimbing para guru untuk melakukan asesmen awal sebelum melakukan proses pembelajaran. Nah, asesmen di awal pembelajaran ini hanya dilakukan untuk
mengetahui ya kesiapan peserta didik pada kompetensi yang akan dipelajari oleh peserta didik ini. Jadi sampai seberapa besar kesiapan peserta didik kita untuk mencapai kompetensi yang diminta oleh CP, ya. Nah, kemudian hasilnya ya ini digunakan hasilnya nanti dari hasil yang sudah kita dapatkan kompetensi awal ini menjadi dasar untuk kita membuat RPP agar RPP yang kita buat itu sesuai dengan tahapan belajar peserta didik. Start awalnya dari mana? Belum tentu dalam satu kelas awal peserta didik kita aja sama, apalagi di beda madrasah, ya. Assessment pada awal pembelajaran ini diharapkan dapat dilakukan secara natural. Jadi bisa kita lakukan dengan diskusi atau pematik di awal kegiatan, permainan kuis atau tes sederhana, ya, asesmennya. Nah, untuk melakukan diferensi pembelajaran diferensiasi, ya, jadi dari hasil ini, hasil yang sudah kita dapatkan asesmen awal ini, kita bisa melakukan namanya pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi ini tadi didasarkan dari asesmen hasil pembelajaran tiap lingkup materi tertentu. Nah, hasil asesmen awal pembelajaran ini memberikan informasi tentang kesiapan ya yang sudah kita lakukan tadi, itu memberikan informasi kesiapan belajar peserta didik, ya, yaitu kesesuaian pengetahuannya di mana, kemudian keterampilan yang dimiliki peserta didik, dan juga dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang nantinya akan dia pelajari. Nah, ada 5 prinsip assessment yang kita bisa lakukan, yaitu yang perlu dipahami oleh para guru kita, yaitu bahwa yang pertama, assessment ini merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Memfasilitasi pembelajaran, juga menyediakan informasi sebagai umpan balik guru, peserta didik, dan orang tua. Dan yang kedua, bahwa assessment ini perlu dirancang dan dilakukan tadi sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Tentu saja tujuan pembelajaran ini merujuk dari hasil analisis Bapak Ibu guru dari capaian pembelajaran. Kemudian yang ketiga, assessment ini dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya memberikan informasi yang kaya bagi guru, kemudian juga pada peserta didik, dan kepada orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Yang keempat, prinsip assessment sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas. Jadi tidak monoton assessment ini, hanya tes tulis saja. Tetapi ini bisa Bapak Ibu lakukan dari berbagai bentuk tugas. Bisa tugas, bisa instrumen, ataupun teknik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Dan yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, ya. Jadi jangan terlalu jelimet sehingga orang tua ataupun siswa sendiri tidak tahu membaca dari hasil kemajuan belajar yang dia lakukan, ya.
Selain itu, ya, selain sederhana, memberikan informasi yang bermanfaat bagi peserta didik dan orang tua dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu dari pembelajaran yang dilakukan ini. Yang pertama dari 5 prinsip ini, Bapak Ibu, mungkin ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu prinsip assessment tadi yang merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Apa yang perlu kita lakukan? Yaitu assessment merujuk pada kompetensi yang di dalamnya tercakup ya. Yang kedua, assessment yang dilakukan itu dengan ya, jadi ada dan belajar ya. Yang ketiga adalah dalam ya, melalui penilaian atau yang melalui penilaian kemudian ini adalah yang bisa kita hindari, yaitu bahwa asesmennya itu dari ranah sikap pengetahuannya itu dilakukan secara terpisah. Jadi asesmen ini dilakukan secara menyatu, ya. Jadi saling berhubungan. Asesmen dilakukan secara kemudian asesmen hanya dilakukan oleh pendidik. Jadi kalau jangan asesmen itu hanya guru saja yang melakukan asesmennya. Kemudian umpan balik berupa kalimat, pujian ataupun yang pendek misalnya, ya, bisa kita lakukan umpan balik kalimat pujian yang pendek. Bagus, keren, ya. Jadi usahakan ketika kita memberikan umpan balik itu kita mendeskripsikan, ya, tadi misalnya yang bisa memotivasi peserta didik. Jadi tidak dengan kata-kata yang pendek. Jadi berikan umpan balik dengan mendeskripsikan usaha yang sudah dilakukan yang terbaik tadi. Kemudian yang kedua, dirancang sesuai dengan fungsi dengan keleluasaan menentukan teknik dan waktu pelaksanaan agar asesmen berjalan dengan efektif. Yaitu yang pertama yang bisa dilakukan, Bapak Ibu membangun komitmen dan menyusun perancangan asesmen yang fokusnya pada asesmen formatif. Jadi tidak hanya berfokus pada sumatif, ya, karena kalau yang dulu-dulu mungkin ya sudah dari ulangannya saja, nilai ulangan itulah yang sudah menentukan peserta didik untuk mendapatkan nilainya, ya. Yang kedua yaitu menggunakan beragam jenis teknik dan instrumen dalam penilaian formatif dan sumatif, ya, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Jadi tidak menggunakan instrumen yang tidak sesuai dengan karakteristik dari mata pelajarannya. Kemudian asesmen ini harus dilakukan dengan alokasi yang sudah direncanakan. Jadi jangan tiba-tiba
melakukan ulangan secara mendadak misalnya. Anak-anak, kita tes sekarang juga. Nah, ini sudah ada dialokasikan ya ketika guru-guru ini melakukan pembelajaran. Di dalam pembelajaran ada assessment, kapan assessment itu akan dilakukan, formatif ataupun sumatif. Jadi sudah benar-benar terencana. Kemudian yang keempat yaitu mengkomunikasikan kepada peserta didik ya. Jadi jenis teknik dan instrumen assessment-nya. Jadi jangan sampai assessment apa teknik ataupun jenis yang akan di-assessment-kan itu yang tahu hanya peserta pendidik saja. Tetapi peserta didik juga harus tahu. Harapannya bahwa nanti peserta didik akan berusaha untuk mencapai kriteria terbaik sesuai dengan kemampuannya. Ya. Selanjutnya, assessment dirancang secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable, yaitu ini untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan yang langkah selanjutnya. Yang bisa kita lakukan yaitu assessment dilakukan dengan memenuhi prinsip keadilan tanpa dipengaruhi latar belakang. Jadi tidak menguntungkan siswa-siswa tertentu. Misalnya siswa yang kaya, siswa yang cantik, nilainya baik. Siswa yang aktif, oh dia yang aktif, dia aktif. Tapi saat itu nilainya mungkin dia tidak bagus saat aktif, tetapi dia di dalam assessment ternyata hasilnya kurang bagus, ya harus ada pertimbangan. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa assessment ini sifatnya harus adil. Siapapun ya sama gitu. Jangan melihat latar belakang siswa kita. Kemudian juga menerapkan moderasi assessment yang bisa kita lakukan, yaitu kita berkoordinasi antar pendidik untuk menyamakan persepsi kriteria sehingga berprinsip pada keadilan. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan instrumen assessment yang mampu mengukur capaian kompetensi yang tepat. Selanjutnya, yaitu yang keempat, laporan kemajuan belajar peserta didik yang bersifat, jadi laporannya ini sifatnya yang sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Yang perlu kita lakukan yaitu bahwa ketika kita membuat assessment, bahwa assessment yang kita buat adalah jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Nah, kemudian yang kedua, ketercapaian kompetensinya itu dituangkan dalam bentuk angka dan deskripsi. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa laporan kemajuan belajar hendaknya didasarkan pada bukti dan pencatatan perkembangan kemajuan belajar dari peserta didik. Ya. Dan yang keempat, laporan kemajuan belajar ini digunakan sebagai dasar penerapan strategi tindak lanjut untuk pengembangan kompetensi peserta didik. Dan yang kelima, yaitu hasil asesmen tadi dipergunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua ini sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu dari pembelajaran, di mana satuan pendidikan memiliki strategi ya
bagaimana bahwa hasil assessment ini nanti dipergunakan untuk refleksinya. Jadi untuk mengetahui sampai di mana peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan, di mana kesulitannya, ya, di mana apa yang harus kita lakukan. Jadi ini menjadi refleksi bagi tidak hanya guru, tidak hanya siswa, tapi ini digunakan juga oleh satuan pendidikan, ya. Bapak Ibu, ini adalah perubahan paradigma tentang penilaian atau assessment, ya. Dari gambar ini, adakah dari gambar ini ya kecenderungan kecenderungan pelaksanaan assessment sebelumnya dan pelaksanaan assessment yang diharapkan? Adakah yang bisa menjelaskan perbedaannya antara paradigma yang lama dan paradigma yang baru? Ya, Ibu Nuryani. Jadi apa namanya? Jadi asesmen perbedaan yang ada pada asesmen sebelum kurikulum Merdeka dengan saat ini, kita bisa melihat dari gambarnya itu bahwa asesmen kelihatannya asesmen formatifnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan asesmen sumatifnya, Bu. Mungkin begitu, Bu. Oke, terima kasih Pak Aska. Pak Aminata? Bu, sekalian bisa enggak saya bertanya, Bu, sekalian nih mumpung Apa? terhubung ini, Bu. Ya. Untuk pertanyaan disimpan dulu aja, nanti kita setelah selesai saya menguraikan, silakan Bapak Ibu tulis, nanti kita bahas gitu. Takutnya nanti nggak keburu, Pak. Ya, karena saya juga harus pulang dari hotel. Ya, oke. Silakan Pak. Siapa tadi ya yang saya minta? Pak siapa tadi? Hafiyul mungkin? Pak Hafiyul? Ya, sudah masuk, Bu. Halo. Oke. Iya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Begini, Bu Zeti, menurut saya gini. Ada perbedaan yang mencolok antara assessment atau penilaian kalau zaman dulu, istilahnya sebelum kita kurikulum merdeka, dengan assessment kurikulum merdeka. Kalau kita lihat piramid ini, yang paling bawah, kita ke yang assessment sebelumnya, atau di Kurtilas dan sebelum Kurtilas itu sendiri. Proporsinya lebih banyak yang off. Yang off itu artinya, assessment atau penilaian pada akhir proses pembelajaran itu dilakukan oleh guru, itu yang mendominasi atau mendongkrak nilai pada rapot. Sementara yang for dan us itu sangat sedikit sekali. Nah, kemudian sedikit saya jelaskan, kalau off itu artinya memang penilaian atau assessment pada akhir proses pembelajaran. Yaitu ketika anak-anak atau peserta didik dikasih pelajaran oleh guru, mereka kita nilai atau kita adakan
penilaian atau ulangan. Nah, itu yang zaman dulu itu kita mendominasi nilainya untuk rapot. Sementara yang for yaitu penilaian proses selama pembelajaran itu sangat minim sekali. Apalagi yang as. Kalau yang for itu selama pembelajaran, misalkan diskusi kita nilai prosesnya. Itu sangat sedikit memberikan poin ke rapot. Kalau yang as ini adalah peserta didik itu juga dilibatkan untuk menilai. Menilai dalam hal apa? Menilai dalam self assessment. Dia diberi form untuk menilai dirinya sendiri. Kemudian juga dia diberi kesempatan untuk menilai pada temannya atau penilaian antar peserta didik itu. Nah, sementara proporsi yang ada di assessment Merdeka atau penilaian yang ada di kurikulum Merdeka ini terbalik. Jadi ada centangnya ini, ada checklist yang ini dianggap salah karena proporsinya adalah berbeda dengan yang Kurmer. Kalau yang Kurmer ini memang sesuai banget. Sesuai dengan apa maksudnya? Kalau kita lihat penempatannya di piramid yang biru ini, as berarti anak atau peserta didik dilibatkan untuk menilai dirinya sendiri, juga menilai teman sejawatnya. Yang kedua yaitu yang pink atau merah ini, assessment for learning, yaitu proses penilaian atau assessment yang dilakukan guru terhadap anak-anak saat melakukan proses pembelajaran. Sementara piramid yang paling ujung, proporsinya paling sedikit, ini adalah penilaian hasil. Artinya apa? Memang betul kurikulum Merdeka ini betul-betul berpihak kepada peserta didik. Dan kami sangat mendukung sekali dengan adanya penerapan kurikulum Merdeka ini. Terima kasih Bu Seti, kurang lebihnya mohon maaf. Yul. Mungkin Bu siapa? Bu Yusmin? Bu Yusmin? Ya, makasih Ibu. Oh, Pak Yasmin ya? Pak Yusmin ya? Wow, habis pakainya kartun sih. Sebelumnya Bu, saya minta maaf, saya sengaja tampilannya ini seperti ini ya, sebagai bentuk kreativitas di saat 4.0 ini. Kemudian yang terkait dengan makna dari gambar atau yang ada pada slide itu, pada secara prinsip bahwa model pelaksanaan assessment yang dilakukan mungkin ini ketika mindset kita masih salah gitu, masih belum mengetahui assessment yang sebaiknya itu bahwa dulu assessment of learning, di mana of learning ini adalah assessment yang dilakukan di evaluasi atau pada evaluasi akhir proses pembelajaran. Ini di sini ini merupakan nilai yang terbesar. Ya, kalau kita lihat mungkin dulu UN itu sangat besar menentukan kelulusan siswa, ya. Ini. Kemudian sedangkan pada for dan S, di mana for ini adalah assessment, for dan S ini, dua-duanya ini assessment yang kita lakukan pada saat proses pembelajaran. Ya, jadi kalau S-learning ini kita lakukan pada saat tadi Bapak sebelum anak-anak belajar, ya, sebelum ada anak-anak belajar, kita lakukan S-learning. Ya, jadi untuk mengetahui, ya, ini untuk kita merefleksi sampai di mana anak-anak ini start kita akan mengajar. Proses pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya itu dia sudah sampai di mana, ya. Nah, ini yang kita namakan S-learning. Nah, S-learning ini tadi termasuk dan for learning ini termasuk dalam assessment formatif. Ya, sedangkan untuk formatif assessment for
learning ini assessment yang kita lakukan untuk memperbaiki. Jadi ketika assessment awal anak-anak kita melakukan assessment awal pada anak-anak. Nah, saat itulah setelah kita melakukan assessment awal baru kita membuat perencanaan pembelajaran. Gitu ya. Setelah membuat pembelajaran, nah, kita akan melakukan di dalam perencanaan pembelajaran itu baru kita melakukan assessment for learning-nya. Untuk mengetahui sampai di mana pembelajaran yang saya lakukan tadi sudah diterima siswa sampai di mana. Apakah kita mengetahui, oh si A ternyata baru sekian yang bisa dia capai. Maka pada saat for learning ini kita harus melakukan perbaikan kepada si A karena misalnya indikator 1, indikator dia sudah bagus dia, tapi di indikator 3 dan 4 ternyata si A ini belum mencapai kompetensi yang diharapkan, ya. Maka dalam for learning ini, assessment for learning ini kita melakukan assessment untuk memperbaiki si A supaya indikator 1, 2, 3, 4 tercapai. Itu yang diharapkan. Nah, setelah itu baru kita lakukan learning, ya. Off learning, ya. Jadi off learning ini setelah akhir, ya, setelah selesai bisa kita lakukan off learning ini bisa dalam satu tujuan, bisa dalam berapa tujuan pembelajaran bisa, ya. Nah, ini untuk mengetahui ya asesmen evaluasi akhir untuk mengetahui bahwa anak-anak nilainya sekian, tetapi sebelumnya sudah kita lakukan S dan for learning ini. Nah, itu jadi prosentasenya kalau kita lihat maka S dan for di sini lebih baik lebih banyak ya kita lakukan. Dan ini kita lakukan pada saat proses pembelajaran. Jadi assessment ini lebih banyak kita lakukan pada saat berjalannya proses pembelajaran. Nah, tadi ada pertanyaannya yaitu dari Pak Muslimin, bagaimana kita mendiagnostik anak-anak kita? Ya, itu kita lakukan setiap bisa dilakukan setiap kita melakukan masuk ke dalam satu tujuan pembelajaran yang baru. Bisa kita lakukan, Pak. Jadi satu tujuan pembelajaran yang baru, misalnya tujuan 1 sudah selesai, kita masuk ke tujuan 2. Sebelum masuk ke tujuan 2, kita bisa melakukan namanya learning lagi tadi. Ya, assessment diagnostik untuk tujuan 2. Siswa-siswa mana yang akan masuk ke yang kita kategorikan, kita mendiagnostik anak-anak didik kita, mana yang masuk dia sudah menguasai, sedang atau dalam kategori sedang dan kategori yang belum. Di situ ya. Di situ kita melakukan assessment diagnostik lagi. Ya, jadi assessment diagnostik ini sepanjang perjalanan bisa perjalanan mengajar bisa kita lakukan sewaktu-waktu. Dan learning bisa kita lakukan bagaimana tergantung perencanaan dari pendidik. Begitu Pak siapa tadi? Muslimin ya? Ya Bu, masih Bu. Ada yang masih belum ini? Belum jelas Pak Muslimin? Maksud saya gini Bu, ketika guru mau mengajarkan melakukan diagnostik, katakan tujuan baru dari JP. Sedangkan dalam prosesnya guru mau tidak mau kan setelah melihat hasil diagnostik kan guru melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Nah, ini kesulitan bagi guru bertindak secara cepat ketika menemukan
wah siswa saya 5 harus diatasi dengan begini-begini. Nah, ini mungkin menjadi akan kesulitan tersendiri gitu, Bu. Iya, memang nanti itu akan akan diuraikan di pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Nanti akan ada materinya bagaimana menggunakan pembelajaran diferensiasi. Jadi memang seperti itu Pak. Jadi ketika kita memulai suatu pelajaran ya, kita bisa melihat atau mendiagnostik siswa kita ya. Bisa jadi ya ini tidak per tujuan kita lakukan, bisa jadi di awal itu sebelum proses pembelajaran di awal tahun itu kita melakukan proses tes diagnostik assessment diagnostik ini. Assessment diagnostik yang kita lakukan ini Bapak Ibu bahwa kita mengetahui dari gaya belajarnya ya bisa dilakukan oleh guru BP-nya misalnya ya atau dari materi pembelajarannya. Jadi ini tidak jangan pertanyaan yang berat-berat Pak gitu. Jadi nanti si guru membuat soal yang tadi saya bilang bahwa soal ini bukan untuk menilai tapi untuk memetakan kebutuhan siswa. Oh, nanti bisa dikategorikan dari hasilnya, dari hasil tes yang asesmen diagnostis yang dilakukan, itu nanti bisa diketahui siswa yang paham di tujuan 1 ini. Tujuan 2 dalam kelompok B. Tujuan kelompok A yang sudah paham sekali adalah si A, B, C, D. Kemudian yang kelompok yang belum melakukan, yang belum terlalu paham, E, F, G. Yang belum paham sama sekali dan butuh bimbingan yang mungkin jauh dari ini adalah H, I, J misalnya. Dalam pengelompokan itulah kita sudah mendiagnosis anak-anak kita bagaimana apa yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran. Rencana apa yang harus kita lakukan ketika dalam proses pembelajarannya. Begitu ya Pak ya? Ya, terima kasih Bu. Oke. Baik, ini adalah pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif ya. Hal yang diperhatikan, yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam pelaksanaan formatif, yaitu bahwa pelaksanaan ini tadi sudah saya singgung bahwa pelaksanaan asesmen formatif ini kita lakukan secara terus-menerus bersamaan pada saat kita melakukan proses pembelajaran. Kemudian, pada saat kita melaksanakan asesmen formatif, kita bisa menggunakan berbagai teknik asesmen sesuai dengan target dan tujuan pembelajaran. Misalnya, target dan tujuan pembelajarannya misalnya membaca, berarti yang harus kita pergunakan teknik asesmennya yaitu membaca, jangan praktek membaca misalnya. Bukan anak-anak disuruh menulis. Nah, itu yang teknik-teknik asesmen yang digunakan harus sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu, ya. Apa tujuan dari pembelajaran yang diminta? Apakah dalam kognitifnya atau dalam prakteknya? Itu harus kita lihat dari tujuan-tujuan yang sudah kita susun ketika kita menganalisis CP tadi, capaian pembelajaran tadi. Ya. Kemudian ketika kita melaksanakan asesmen formatif, kita harus memberikan umpan balik untuk peserta didik maupun umpan balik kepada peserta didik maupun si guru ini tadi ya. Guru bahwa dalam kegiatan asesmen formatif
asesmen formatif ini, hasil dari asesmen formatif ini menjadi dijadikan umpan balik kepada pendidik, ya, si guru. Oh, ternyata siswa saya belum mencapai di indikator ini sekian persen. Dan yang peserta didik ini menjadi umpan baliknya bahwa oh, saya harus belajar lagi untuk indikator A misalnya. Saya indikator B sudah tercapai misalnya. Nah, itu yang menjadi bahwa asesmen formatif ini menjadi umpan balik bagi peserta didik maupun pendidik. Kemudian asesmen ketika kita melaksanakan asesmen formatif ini, asesmen ini harus berorientasi kepada perubahan, bukan sekedar mengejar nilai, ya, bukan sekedar memenuhi kuantitas nilai yang termuat dalam raport, ya, itu. Dan asesmen ketika kita melaksanakan formatif, asesmen formatif ini harus bersifat informatif, ya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan asesmen sumatif. Yang pertama, dilakukan asesmen sumatif ini dilakukan untuk menginformasikan capaian pembelajaran peserta didik pada periode tertentu, ya. Jadi akhir lingkup materi bisa dilakukan pada semester atau mungkin akan dilakukan di akhir jenjang. Ini adalah asesmen sumatif. Kemudian dalam melaksanakan asesmen sumatif, hasilnya ini akan digunakan sebagai bahan pengolah raport, ya, atau mengolah laporan hasil belajar. Kemudian pemberian umpan balik, ya, ini tetap dilakukan walaupun data hasil pengukuran capaian telah didapat, ya. Jadi kemudian yang kedua, yang terakhir, yaitu ketika kita melaksanakan asesmen sumatif, kita bisa menggunakan berbagai teknik asesmen. Jadi bisa menggunakan praktek, bisa menggunakan portofolio, bisa menggunakan tes tulis, bisa menggunakan tes lisan, Bapak Ibu. Jadi Bapak, ketika menggunakan asesmen sumatif sama dengan formatif. Dan persamaannya adalah dua-duanya ini adalah dipergunakan untuk perbaikan dari pembelajaran, ya. Baik, ini mungkin kita tadi sedikit menyinggung asesmen diagnostik, ya, meskipun nanti akan dibicarakan lebih detail lagi di asesmen diagnostik, ya. Ada materi tentang asesmen diagnostik nanti yang mungkin insya Allah disampaikan oleh Pak Ketua kita, Pak Zurni. Nah, tujuan asesmen diagnostik ini secara umum sesuai dengan namanya, ya, bahwa ini untuk mendiagnostik itu dari kata diagnosis. Jadi ini untuk mendiagnosis kemampuan dari dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Itu tujuan yang pertama, ya, secara umum. Jadi mengetahui kemampuan dasar siswa sampai di mana nih ketika kita sebelum melakukan proses pembelajaran, dan kita juga mengetahui kondisi awal siswa. Siswanya ini termasuk anak yang misalnya audio, anak visual, atau dia termasuk anak yang dua-duanya, atau anak yang yang gerak terus,
anak Kinestetik, Bu. kinestetik, astagfirullahaladzim, saya sampai lupa. Ya, atau dia termasuk dari gabungan dari ketiga itu, audio, visual, kinestetik, ya, atau gabungan. Nah, itu ya. Kemudian assessment diagnostik ini ya kita bagi menjadi assessment diagnostik non kognitif ya, yaitu tadi visual, audio itu termasuk untuk mendiagnosis termasuk dalam assessment diagnostik non kognitif. Sedangkan assessment diagnostik kognitif itu adalah untuk mengetahui start awal pembelajaran. Jadi maksudnya tentang pengetahuan dia ya. Ini tujuan masing-masing asesmen diagnostik ya. Yang pertama untuk non kognitif mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswanya. Misalnya kemudian mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Kemudian juga mengetahui kondisi keluarga siswa bagaimana. Kemudian juga mengetahui dari siswa itu. Gaya belajar bisa dilakukan oleh guru BK dalam kegiatan ya, dengan kompetensi rata-rata siswa. Kemudian yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata ya. Ini tujuan dari assessment diagnostik kognitif. Jadi Bapak Ibu, ini kognitif ini bisa dilakukan awal pelajaran, sebelum pembelajaran, atau bisa juga ya setelah selesai ya. Setelah selesai pelajaran ternyata kita berikan assessment ya, assessment ternyata nilainya si A dapat nilainya sudah mencapai kompetensi yang diharapkan, si B belum. Nah, si B ini ya, kemudian si B kita lakukan remedial. Nah, remedial ini termasuk adalah assessment diagnostik yang kognitif ya. Nah, tahapan pelaksanaan bagaimana kita melaksanakan assessment diagnostik kognitif ada 3 langkah, yaitu kita melakukan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Ini contoh kegiatan persiapan yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan assessment diagnostik non-kognitif, yaitu misalkan kita menyiapkan alat bantunya bisa berupa gambar atau yang bisa mewakili emosi, misalnya smile atau mungkin gambar cemberut atau tidak berminat dan sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menyiapkan beberapa pertanyaan ya. Misalnya apa yang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Dan mungkin bagaimana orang tuamu mendukung pelajaran kamu ya. Terus atau mungkin pertanyaan-pertanyaan lain
yang bisa Bapak Ibu berikan. Selain kita menyiapkan alat bantu, ya, kemudian Bapak Ibu bisa membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Nah, Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan kunci, misalnya, apa saja kegiatan kamu selama belajar di rumah? Hal apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan? Nah, itu adalah aktivitas-aktivitas yang untuk melihat kegiatan yang dia lakukan di rumah. Kemudian, ini adalah contoh kegiatan ya yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan asesmen non diagnostik, ya. Misalnya kita bisa meminta kepada siswa untuk mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah dan menjelaskan aktivitasnya selama belajar di rumah. Misalnya kita siswa diminta untuk bercerita, ya, bisa. Itu dari cerita dia kita bisa membaca atau bisa mengetahui sudah melakukan asesmen, mendiagnosa bahwa oh, anak ini ternyata di rumah seperti apa belajarnya, apakah orang tua mendukung dia untuk belajar, atau kondisi keuangan, atau mungkin keadaan di rumahnya itu membuat dia tidak nyaman dan sebagainya. Dari cerita si anak itu kita sudah melakukan asesmen diagnostik sebenarnya yang non kognitif, ya. Jadi tidak harus berupa ini apa namanya tes gitu ya. Jadi tidak harus berupa tes. Kemudian atau mungkin anak disuruh Bapak Ibu bisa mengekspresikannya dengan menggambar dan sebagainya. Ya, bisa juga Bapak Ibu melakukan asesmen diagnostik non kognitif ini dengan strategi tanya jawab, ya, asesmennya. Jadi Bapak Ibu harus memastikan ketika melakukan asesmen dengan strategi tanya jawab, pertanyaan Bapak Ibu harus jelas dan itu gampang dipahamin. Jangan terlalu berliku-liku sehingga siswa malah sulit untuk menjawab pertanyaan yang yang Bapak Ibu berikan. Sehingga malah Bapak Ibu sendiri tidak bisa memetakan dengan baik gitu. Kemudian bisa Bapak Ibu menyertakan acuan atau stimulus informasi sehingga stimulus informasi ini dapat membantu siswa untuk menemukan jawabannya. Jadi ketika kita memberikan pertanyaan, kemudian siswa masih bingung untuk menjawab, Bapak Ibu bisa memberikan stimulus informasi memancing siswa supaya dia bisa menjawab apa yang akan Ibu inginkan untuk mendiagnosis dia, ya. Kemudian Bapak Ibu ketika memberikan diagnostik dengan strategi tanya jawab ini, Bapak Ibu berikan juga waktu berpikir kepada siswa untuk sebelum menjawab pertanyaan. Jadi jangan keburu-buru ya ketika Bapak Ibu melakukan asesmen diagnostik ini. Nah, pada saat siswa menjawab pertanyaan, Bapak Ibu bisa berikan penguatan, ya. Kemudian bisa juga Bapak Ibu memberikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam dan mengembalikan fokus jika jawaban si anak tadi sudah mulai menyimpang. Kemudian saat siswa balik bertanya, Bapak Ibu segerakan kalau bisa langsung menjawab pertanyaan siswa tadi. Kemudian juga bisa Bapak Ibu membantu siswa untuk menjawab pertanyaannya sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menjawab ataupun bisa membantu siswa untuk menjawab pertanyaannya dengan mungkin memberikan pertanyaan
tadi apa stimulus-stimulus pertanyaan informasi sehingga nanti siswa bisa menjawab pertanyaannya sendiri. Kemudian ketika siswa menjawab pertanyaan, ketika pertanyaan itu sudah mulai melenceng, Bapak Ibu mencoba mengarahkan kembali ke pertanyaannya, ya. Kemudian bisa juga Bapak Ibu memparafrasekan pertanyaannya, ya, pertanyaan yang tadi Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu memberikan pertanyaan yang sangat panjang, siswa bingung untuk menjawabnya, kemudian atau menjawabnya mengarah ke yang lain. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan paraphrasing tadi, memparafrase atau membuat informasi ini lebih mudah dipahami siswa dengan pertanyaan yang tidak terlalu lebar, ya. Kemudian juga Bapak Ibu bisa ketika siswa sedang menjawab, Bapak Ibu bisa menunggu beberapa saat sampai siswa ini selesai menjawab pertanyaannya. Kemudian asesmen diagnostik kognitif tindak lanjut. Yang pertama yaitu Bapak Ibu identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif, ya, dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata, ya. Identifikasi. Jadi siswa yang memiliki ekspresinya nanti ketika Bapak Ibu melihat ketika melakukan asesmen non kognitif, kemudian Bapak Ibu mengidentifikasi siswa-siswa yang ekspresinya kan kelihatan nih, anak-anak yang bagaimana bermasalah di rumahnya, kemudian ajak mereka berdiskusi empat mata. Kemudian menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa dan orang tua bila itu diperlukan. Kemudian ulangi pelaksanaan asesmen non kognitif pada awal pembelajaran lagi. Jadi asesmen non kognitif ini tidak hanya sekali kita lakukan, tetapi kita bisa lakukan setiap awal pembelajaran, ya. Selanjutnya ini adalah asesmen diagnostik kognitif, ya. Asesmen diagnostik kognitif tadi diagnostik non kognitif, ya. Sekarang asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif ini bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang kita sebut dengan asesmen diagnostik kognitif berkala. Pada awal pembelajaran, ya, kemudian bisa juga akhir guru setelah selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu yang lainnya. Kemudian, asesmen diagnostik ini bisa berupa asesmen formatif, bisa juga berupa asesmen sumatif. Jadi, kognitif ini, ya, asesmen diagnostik kognitif ini bisa dua, dari asesmen formatif bisa, dari asesmen sumatif pun bisa. Tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif ini ada 3, ya, sama, yaitu ada persiapan, pelaksanaan, dan diagnostik dan tindak lanjutnya. Yang penting Bapak Ibu perhatikan bahwa guru melaksanakan asesmen diagnosis kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, ya. Jadi bukan Bapak Ibu mengejar target dari kurikulum. Nah, ini contoh kegiatan, ya, asesmen diagnostik kognitif yang bisa kita lakukan di dalam kegiatan
contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan. Yang pertama misalnya yaitu kita buat jadwal pelaksanaan asesmennya. Kapan asesmen kognitif itu akan dilaksanakan? Buatlah jadwal terlebih dahulu, kemudian identifikasi materi asesmennya berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Permendikbud, ya. Kemudian susun pertanyaan sesederhana yang meliputi, ya, bisa Bapak Ibu buat, yaitu 2 pertanyaan sesuai dengan kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. Hanya 2 misalnya, ya. Kemudian 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya, ya, 1 kelas di bawahnya. Kemudian juga 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya. Jadi kalau misalnya kita anak kelas 7 misalnya, mungkin kita berikan pertanyaan itu untuk anak kelas 7, pembelajaran kelas 7, 2 pertanyaan. Kemudian 6 pertanyaan adalah pertanyaan untuk anak ketika dia pembelajaran di kelas 6-nya. Dan 2 pertanyaan lagi pembelajaran ketika dia di kelas 5. Kemudian sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran jenjang pembelajaran sekarang, ya. Bapak Ibu nanti ketika di CP kan ada itu prasyaratnya. Berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka maupun yang belajar di rumah, ya. Jadi kalau kita misalnya ada yang melakukan pembelajaran daring gitu, saat kita kemarin kan pembelajaran daring. Kalau nanti misalnya ada pembelajaran daring lagi, ya kita tetap melakukan asesmen diagnostik kognitif juga. Nah, ini adalah contoh kegiatan tindak lanjut tadi yang sama, yaitu kegiatan persiapan dan pelaksanaannya. Setelah persiapan dan pelaksanaan, kita asesmen diagnostik untuk kegiatan tindak lanjut. Yaitu yang pertama, yaitu kita lakukan hasil asesmennya. Kemudian membangun kategori, misalnya paham utuh, jadi paham secara keseluruhan, atau sebagian, atau tidak paham. Nah, kemudian kita hitung rata-rata di kelasnya, ya, rata-rata kelasnya seperti apa. Kemudian bisa juga Bapak Ibu bagi siswa menjadi 3 kelompok, ya. Ini misalnya siswa yang dengan nilai rata-rata kelas yang mengikuti pembelajaran dengan KTP sesuai fasenya. Kemudian yang kedua adalah kelompok siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada potensi yang belum terpenuhi. Jadi, dan yang ketiga adalah siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dan pengayaan. Jadi ada 3 kelompok kita buat siswa kita buat 3 kelompok dengan kategori seperti ini, ya, yang nilai rata-rata kelasnya sesuai fasenya, kemudian rata-rata yang masih di bawah dan yang sudah di atasnya. Kemudian yang ketiga, bisa lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelumnya, ya, sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Kemudian ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif, ya. Ini contoh, ya, contoh ketika kita melakukan asesmen awal matematika misalnya, ya.
Assessment awal matematika anak sekolah SD, kelas 3 SD misalnya. Tujuan pembelajaran ketika kita melakukan assessment ini adalah menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam menentukan. Kemudian prasyarat tujuannya yaitu anak nanti mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya. Nah, ini contoh soal yang kita berikan, ya misalnya. Nah, tindak lanjutnya nanti kita buat skor. Anak yang sudah paham utuh dari contoh soal ini, ya soal yang kita berikan, ketika dia menjawab, apakah jawabannya 10, 7, alasannya apa kok dia menjawab 10, alasannya apa 7, alasannya apa menjawab 3. Nah, di sini nanti kita buat skor tindak lanjutnya, ya. Dia paham utuh atau paham sebagian dan paham tidak sebagian. Nah, ini tindak lanjutnya. Ketika dia paham, apa tindak lanjut yang akan kita dilakukan oleh guru. Kemudian paham sebagian apa yang dilakukan dan tidak apa yang akan dilakukan. Nah, itu adalah contoh-contohnya ini. Nah, dalam teknik assessment, Bapak Ibu, dalam teknik melakukan assessment kita bisa menggunakan observasi, penilaian kinerja, tes tulis, tes ujian portofolio, ya tadi sudah ini kan. Kemudian instrumennya, ya kita bisa menggunakan rubrik, kemudian menggunakan checklist, catatan anekdot, dan grafik perkembangan. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, ini contoh KKTP ya, atau kriteria tujuan pembelajaran. Nah, dalam ini. Nah, ini adalah siklus perencanaan pembelajaran dan asesmennya ya. Nanti bisa dibaca. Nah, ini adalah KKTP ya Bapak Ibu ya. Kita kriteria tujuan pembelajaran, di mana ini kita mengolah hasil penilaian dapat dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif dan atau kualitatif terhadap data hasil pembelajaran. Hasil pelaksanaan penilaian yang bisa berupa angka ataupun deskripsi. Oleh karena itu, pendidik perlu menentukan kriteria untuk memetakan ketercapaian tujuan pembelajaran, atau dulu kita menyebutnya dengan KKM, ya. Mungkin ini Bapak Ibu bisa dibaca ya, contohnya ya, kriteria, contoh kriteria, kemudian ini contoh kriteria dengan, misalnya contoh kriteria tujuan pembelajaran menggunakan deskripsi ya, kita bisa menggunakan deskripsi kriterianya. Apakah dia mencapai kriterianya ya dengan laporan peserta didik menunjukkan kemampuan yang biasa dilakukan. Peserta didik menunjukkan kemampuan menulis eksplanasi hasil pengamatan dan pengamalan secara jelas. Ya, kemudian dan sebagainya. Kemudian bisa juga yang kedua adalah kita bisa menggunakan rubrik, ya. Ini untuk mengetahui isi laporannya, apakah dia baru berkembang, sudah layak, atau sudah cakap, atau dia sudah mahir, ya, dalam posisi mana peserta didik kita. Kemudian bisa juga menggunakan rubrik, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa juga menggunakan interval ya 0,40, 41, 70, 71 sampai 100 ya. Kemudian kita
mengolah hasil assessment, ya. Ini mengolah hasil assessment sebagai satu tujuan pembelajaran. Misalnya, ini pendidik telah melaksanakan assessment untuk salah satu tujuan pembelajaran mata pelajaran IPAS pada C, ya. Ini. Kemudian kita lihat di sini, ya, bukti tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya mampu menguraikan manfaat. Kemudian kita masukkan apakah siswa yang belum mampu ini misalnya dengan menggunakan interval, ya, 0 sampai 60, kemudian 6 sampai 70 kita anggap dia cukup. Kemudian baik 71 sampai 80 sangat baik, 81 sampai 100. Nah, assessment ini, ya, assessment sumatif ini Bapak Ibu bisa dilaksanakan secara periodik, ya. Setiap selesai satu atau lebih dari tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan assessment sumatif tadi bisa satu tujuan pembelajaran Bapak Ibu sudah melaksanakan, bisa beberapa kali baru dilaksanakan. Hasil assessment perlu diolah menjadi capaian dari tujuan pembelajaran dan setiap peserta pendidik dapat menggunakan data kualitatif dari hasil assessment tujuan pembelajaran peserta didik. Tetapi dapat juga menggunakan data kualitatif dan mendeskripsikannya secara kualitatif. Jadi terserah pendidik mau menggunakan yang mana. Pendidik diberikan keleluasaan untuk mengolah data kualitatif baik secara rata maupun secara proporsional. Nah, ini contoh-contoh ya pengolahan hasil assessment ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau misalnya nanti assessment-nya seperti ini ya, indikatornya indikator bukti baik, kemudian indikator kualitas buktinya cukup. Jadi dari nilai ini kemudian ada deskripsi yang harus diuraikan. Jadi selain angka juga harus diuraikan deskripsinya, kemudian nilai rata-ratanya berapa. Ya, dari ini maka peserta didik belum memenuhi kriteria pembelajaran pada Sibadu ini belum memenuhi kriteria pencapaian pembelajarannya. Oke. Nah ini cara yang bisa kita pergunakan ya Bapak Ibu ya dalam penilaian. Kemudian ini ketika kita mengolah assessment hasil raportnya. Ya. Kemudian ini mengolah hasil assessment mulai rapor. Nanti Bapak Ibu bisa baca di sini ya. Emang sangat luas. Dan ini deskripsinya kira Bapak Ibu ini tidak berbeda. Pelaporan hasil assessment, pelaporan kemajuan belajar dari siswa ya, itu hasil assessment-nya bisa berupa rapor, bisa berupa portfolio, pengolahannya bisa dari diskusi konferensi ataupun pameran karya. Ya. Ini bentuk laporan hasil belajar ya bisa berupa dari rapor, ini bisa menjadi bentuk laporan hasil belajarnya, bisa juga dari hasil portofolio siswa ya, ini bisa menunjukkan bahwa ini laporan hasil belajar siswa juga. Dan juga ini adalah contohnya hasil pamerannya. Jadi pameran yang dilakukan hasil-hasil karya siswa itu berupa bisa menjadi bentuk laporan hasil belajar dari siswa. Kemudian ini mekanisme kenaikan kelas ya Bapak Ibu ya.
Baik, nanti bisa Bapak Ibu mungkin kita membuka diskusi untuk kita mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin yang belum ya, yang belum sempat bertanya tadi siapa ya? Bu Mariani, Mayani ya? Bu Mayani? Ya Pak Misdar. Pak Misdar, bisa kita lakukan di awal, ya, di awal sebelum proses pembelajaran, itu kita lakukan asesmen diagnostik. Ya. Tetapi asesmen diagnostik ini juga akan kita lakukan selama asesmen diagnostik ini juga dilakukan selain di awal juga dilakukan selama proses pembelajaran. Jadi awal kita lakukan pada saat-saat proses pembelajaran itu juga kita lakukan asesmen diagnostik. Jadi kalau asesmen diagnostik awal itu tadi sudah dijelaskan bahwa ini hanya dipergunakan untuk mengetahui atau memetakan kebutuhan siswa, ya, memetakan kebutuhan siswa. Oh, si A belajarnya dari ini indikator ini sudah menguasai, berarti dia indikator B. Tapi yang si B ternyata indikator 1, indikator 2 dia belum menguasai. Maka si B nanti start awal belajarnya dia dari indikator 1 dulu. Nah itu. Kemudian kapan kalau pas pertemuan? Ya selama proses pembelajaran, mungkin tadi kan kita melakukan diagnostik atau mendiagnostik anak-anak sampai di mana ini pemahaman siswa kita. Itu adalah asesmen diagnostik yang kita lakukan ketika pada saat proses pembelajaran. Tetapi asesmen diagnostik ini juga bisa kita lakukan tadi pada saat proses asesmen sumatif, ya. Asesmen sumatif ini juga bisa kita jadikan mendiagnosis anak-anak yang belum mencapai pada tujuan pembelajarannya. Nah itu, ya Pak ya. Kemudian apakah ketika kita membuat asesmen formatif, kemudian bagaimana mendesainnya? Nah, ketika pada saat awal memang di sini memang di kurikulum Merdeka ini kita tidak harus mengejar dengan target yang sama, ya. Makanya guru diberikan keleluasaan ketika dia akan menyelesaikan tujuan-tujuan pembelajarannya. Dia akan mementingkan tujuan pembelajaran yang urgent atau menurut dia ini esensial, ya. Pembelajaran esensial lah yang didahulukan, ya. Maka desainnya bagaimana? Ya, guru tadi mendesain tadi setiap pelajaran, misalnya setiap tujuan pembelajaran si A nanti kita kelompokkan. Guru ini akan mengelompokkan yang start awalnya dari ini, ya berarti nanti saya menggunakan modul ajar yang ini, ya. Asesmennya ini berbeda dengan anak yang sudah menguasai. Anak yang start awalnya dari tadi misalnya anak kelas 7, dia ternyata start awal kelas 5 aja belum menguasai. Misalnya pelajaran kelas 5 yang kita berikan dia belum menguasai, berarti anak yang belum menguasai kelas 5 ini ya start awalnya dari pelajaran kelas 5. Nah, yang sudah menguasai di kelas 7, maka dia start awal kelas 7. Itu. Jadi memang modul ajar tidak dibuat satu untuk semua siswa. Kita mengelompokkan
di dalam modul ajar itu ada nanti di dalam modul ajar itu satu, tetapi ada diferensiasinya, ya. Anak yang ini ya perlakuannya ini, anak yang ini perlakuannya, kelompok ini perlakuannya ini dalam satu modul ajar gitu. Begitu ya Pak? Iya, Bu. Ya. Iya, iya. Bu Mayani dari tadi dipanggilin kayaknya enggak ini. Ya, Ibu. Coba. Mayani, teknisnya Bapak Ibu untuk misalnya yang non kognitif, misalnya gaya belajar dan sebagainya, Bapak Ibu bisa menyerahkan ke BK ya, kepada guru BK kita. Nah, guru BK akan mendiagnosis anak-anak berdasarkan gaya belajarnya. Nah, untuk mendiagnosis untuk yang kognitif ini bisa juga dengan Bapak Ibu tadi, bisa dengan bercerita anak dan sebagainya, ya cara mendiagnosisnya. Ketika sudah terpetakan anak-anak kita tadi, bagaimana kalau ininya, Bapak proses pembelajarannya, Bapak Ibu bisa menggunakan metode-metode yang ketiga-tiganya mungkin anak-anak bisa bersemangat dalam belajar. Misalnya, dalam proses belajar itu, dalam langkah-langkah pembelajarannya, itu ada di mana anak audio juga menjadi tertarik, Bu. Misalnya dengan lagu-lagu atau mungkin dengan nyanyian atau mungkin dengan mendengarkan ya, dengan kitab atau cerita dan yang lain. Itu anak-anak audio lebih gampang menerima. Dan kemudian kita juga memasukkan pada saat proses pembelajaran itu ada juga kegiatan di mana anak visual ya, anak visual itu juga akan tertarik. Misalnya kita juga menyajikan video misalnya. Ketika gunung berapi meletus gitu ya. Kalau kita hanya bercerita saja, mungkin yang anak audio akan paham, tetapi anak visual akan lebih paham ketika Ibu menyetel misalnya video tentang gunung meletus misalnya. Proses gunung meletus itu dari mana atau lapisan-lapisan tanah itu seperti apa. Nah, itu dengan visual anak-anak yang yang visual itu lebih gampang menerima itu. Kemudian karena kan Ibu tadi dalam satu kelas itu ternyata anak kita mik ya, ada yang kinestetik gitu. Nah, mungkin Ibu juga dengan misalnya anak-anak praktek, gunung meletus, kalau misalnya gunung meletus itu misalnya bagaimana gempa itu terjadi. Nah, itu anak-anak yang kinestetik juga akan merasa dia ada semangat untuk belajar. Jadi bagaimana si guru ini mengaplikasikan tiga-tiganya ini tercover dalam satu kegiatan proses pembelajarannya. Gitu Bu ya. Baik, ada lagi Bu Heni? Bu Heni? Halo. Nggih, Bu. Nggih. Matur suwun Bu Zaiti. Terima kasih waktunya. Mohon maaf nanti kalau saya tidak pas, tapi sebelum kita tadi sudah menjelaskan tes diagnostik itu memang dulu di awal dipakai, tapi kelihatannya sekarang ini sudah tidak dipakai karena diagnostik itu madrasah terus nompornya harus mendatangkan psikolog, dokter, karena itu istilah bidang kesehatan. Jadi asesmen itu cuma ada dua kelihatannya, formatif dan sumatif.
Dan formatif itu terdiri atas asesmen awal dan asesmen proses pembelajaran. Ini mohon maaf, ini yang saya tangkap selama ini, kalau tidak pas mohon diluruskan nggih Bu Zaiti. Dan ketika kita mau pembelajaran diferensiasi, kita itu mau pakai yang diferensi yang mana? Produk, konten, atau mungkin prosesnya. Ketika kita mengidentifikasi minat, bakat anak, kan itu keragaman anak-anak kita kan bisa dari bakat, minat, juga bisa dari kesiapan belajar, itu jadikan dasar untuk menentukan pembelajaran diferensiasi. Jadi kelihatannya tes diagnostik itu sekarang sudah nggak digunakan, tapi kita di kurikulum Merdeka itu hanya ada 2 itu. Untuk feedback, umpat balik kita bagaimana mengajar, itu pakai formatif, dan itu diharapkan dilakukan seperti piramida tadi, bahwa orientasinya lebih banyak ke proses pembelajaran. Kemudian yang tes yang berikutnya adalah tes sumatif, itu untuk mengukur akhir pencapaian TP yang nanti dilaporkan di rapot, itu hanya sumatif, sedangkan formatif untuk feedback kita, feedback guru selama mengajar. Jadi formatif itu ada asesmen awal untuk mengukur kesiapan siswa sejauh mana, dan itu tidak harus pakai kuis, pakai santai, pakai tanya jawab kuis, itu bisa dilakukan. Dan ada asesmen di proses pembelajaran, itu juga bagian dari formatif. Jadi mohon Bu Zati, mohon kejelasan, karena yang kita dapat juga termasuk tadi dari Pak Zurni bahwa istilah diagnostik itu tidak dipakai lagi, karena memang diagnostik itu seperti yang ditanyakan tadi, memang sangat ribet, ruwet, guru-guru di lapangan itu jadi mumet, diagnostik kepriwe sih, mumet apa wato apa kepiye, didiagnostik sakit apa, seperti itu. Itu Bu Zaiti, mohon saya diluruskan kalau saya tidak pas, Bu Zaiti. Matur suwun. Baik, Bu Heni. Memang yang dimaksud diagnostik di sini tidak sedetail itu, Bu. Gitu. Kita harus mendatangkan Tapi kelihatannya psikolog. istilah diagnostik sudah nggak ada, Pak ya, Bun? Apa masih dipakai lagi sekarang? Kalau saya ini ya ini untuk mendiagnosis ya. Jadi karena panduan terbaru sudah nggak ada lagi, di panduan asesmen itu nggak ada lagi istilah diagnostik, adanya hanya formatif dan sumatif. Jadi untuk asesmen awal itu bagian dari formatif. Ingin ngapunten kalau saya salah, mohon diluruskan. Baik, kalau memang tidak ada ya, kalau memang sudah dihapus, mungkin saya yang ketinggalan. Mungkin juga kalau menurut saya ini juga bagian dari awal ya, diagnosa awalnya gitu, mendiagnosa dari awal siswanya. Jadi istilahnya aja, Bu, istilahnya aja diganti asesmen awal. Iya, sebenarnya isinya hampir sama. Hampir sama, istilahnya sama. Tetapi diagnostik itu nggak ada lagi, karena diagnostik kan jenisnya tadi macam-macam. Karena asesmen awal itu simpel aja, sederhana saja. Iya. Maaf Bu, nyambung di Pintar Kemenak itu juga sudah tidak dipakai lagi asesmen diagnostik, bukan nggak dipakai, istilahnya diganti asesmen awal. Iya. Di Pintar Kemenak. Baik. Itu yang dipakai. Asesmen awal. Baik, karena ini hal penting, karena akan kita bawa ke lapangan, maka biar kita satu persepsi, Bun. Betul. Ya, karena kita sudah ini panduan terbaik. Kita punya sendiri, tapi ada hal-hal tertentu yang memang kita masih ada panduan dari tetangga sebelah gitu. Baik, oke. Nanti mungkin di pembelajaran diferensiasi mungkin dari Pak Zurni mungkin akan lebih ke ini ya, ke sini. Apakah nanti kesepakatannya memang di ininya sudah nggak dipakai ya pengertian tidak, ini? Bun. Tidak, Bun. Asesmen awal dipakainya istilahnya. Oke, berarti nanti kita hapus untuk yang diagnostik. Tapi sebenarnya hanya perbedaan istilah saja ya.
Iya, istilahnya. Terus Iya, prosesnya sih perbedaan. sebenarnya lebih rumit diagnostik kalau aslinya. Iya. Cuman di pembelajaran kita diganti asesmen awal saja gitu. Asesmen awal kan di lapangan simpel aja. Misalnya anak-anak kemarin kamu dapat apa kemarin? Coba sudah sampai mana kamu pahamnya? Itu kan sudah bisa asesmen awal. Jadi kuis-kuis simpel itu saja seperti bisa jadi tidak terkesan harus terus tes tulis. memikirkan harus tes tulis, apalagi pretest postes itu tidak ada. Nanti kalau pretest terkesannya nanti ada postes gitu. Kelihatannya seperti itu. Iya, Bu. Makanya tadi mau mengimplementasikan CP. CP itu berlaku di tiap fase. Ya. Jadi, ketika anak kita dalam fase misalnya di kelas MTS misalnya ya, Bu ya. MTS itu posisinya ada di fase D. Ya. Misalnya ada di pelajaran bahasa Indonesia misalnya. Di bahasa Indonesia itu ada satu CP untuk fase D yang dimana itu harus diselesaikan untuk anak kelas 7, 8, dan 9. Ketika dibagi-bagi misalnya tadi ada kelas 7 yang belum tuntas, ya, apakah dia boleh naik ke kelas 8? Ada materi tujuan pembelajaran yang belum tuntas. Apakah boleh naik ke kelas 8? Boleh, Bu. Ya, tetapi dengan catatan bahwa ada tujuan pembelajaran yang kelas 7 yang harus diselesaikan nanti di kelas 8-nya. Karena dia masih dalam satu fase, ya. Apakah boleh nanti diselesaikan di kelas 9? Boleh karena masih dalam satu fase. Tapi kalau tadi apa? Pertanyaan yang keduanya asesmen awal ya. Asesmen awal ya, Bu. Iya. Asesmen awalnya itu bagaimana? Apakah di asesmen awal? Apakah setiap awal pembelajaran? Iya. Apakah dilakukan setiap awal atau pada ya. saat? Ibu tadi sudah diuraikan bahwa asesmen awal ini ya itu memang pada saat awal kita juga harus melakukan ya. Tetapi asesmen awal juga bisa dilakukan pada saat pergantian tujuan pembelajaran, Bu. Bisa. Ya. Jadi pada saat awal kita lakukan asesmen awal, ya bisa. Kemudian bisa juga kita lakukan setiap tujuan pergantian tujuan pembelajaran, ya. Ini untuk mengetahui tujuan pembelajaran ini anak-anak pemetaannya di mana. Tujuan pembelajaran udah selesai, naik ke tujuan 2. Nah, seperti itu, Bu. Iya. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Baik, cukup ya Bapak Ibu. Udah jam 4.15. Ada lagi yang mau bertanya? Pak Muhibin? Pak Ali? Ada pertanyaan? Kalau tidak? Iya, Bu Zaiti sebentar, Bu. Oh iya, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan kurikulum Merdeka yang ada kaitannya juga dengan asesmen ya. Kalau kita lihat tadi, lihat sebelumnya nih, Bapak Ibu, kurikulum yang pernah ada di Indonesia itu, kalau saya baca, itu ada yang kurikulum 1947, kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, yang saya ingat kurikulum 1975 ketika saya memulai masuk di sekolah. Kemudian berubah lagi yaitu kurikulum tahun 1984, kemudian kurikulum 1994, dan suplemennya yaitu 1999. Kemudian ada kurikulum 2004 KBK dan ada KTSP 2006, kemudian K13 di 2013 dan sekarang ini kurikulum Merdeka.
ke semua kurikulum itu sepertinya memang baik ya, baik pada zamannya. Dan sekarang ini kenapa kita mindset kita berubah berkembang kepada kurikulum merdeka, karena memang sudah tuntutan zaman. Sehingga pada akhirnya termasuk penilaiannya pun, asesmennya pun ini sudah mengacu ke arah yang lebih baik di sekarang ini. Itu saja Bu Zaiti ya menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini mohon maaf, mungkin sudah melebihi batas waktu, udah berapa ya? Harusnya selesai 1:30, 2:30, 3:30, udah lebih 3/4 jam. Mohon maaf, terima kasih untuk atensinya Bapak Ibu. Nanti saya kirim tugas untuk besok ya, untuk yang hari Minggu. Silakan Bapak Ibu kerjakan, nanti dikirim ke LMS-nya ya. Baik Bapak Ibu, sekian dulu untuk sesi kita hari ini. Semoga sesi kita kali ini membawa manfaat buat kita semua. Dan mohon maaf kalau misalnya masih banyak yang mungkin belum sesuai dengan yang ada di dalam persepsi Bapak Ibu. Tapi kita ini kurikulum merdeka, jadi apapun persepsinya, tetapi kita sama sebenarnya sama tujuan kita ya, bahwa kita ingin memberikan layanan yang terbaik kepada anak-anak kita sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki saat ini. Terima kasih sekali, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah semangat sampai sore ini masih mengikuti Zoom. Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.